Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Literasi dan Edukasi. Kali ini saya akan kembali membahas soal sosiokultural. Soal ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Ini adalah soal part keempat. Untuk part sebelumnya dan selanjutnya teman-teman bisa mengeceknya di playlist. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama, pertanyaannya, menunda cuti untuk memberi kesempatan kepada rekan lain yang akan cuti untuk Hari Raya Keagamaan adalah contoh perilaku dalam indikator. Ingat teman-teman, soal kompetensi sosiokultural ini merupakan tes yang dimaksudkan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, juga sikap kamu sebagai pelamar yang berkaitan dengan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan. Yaitu dalam beberapa hal, seperti halnya dalam agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, norma, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. B. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. C. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. D. Peka memahami dan menerima kemajemukan. E. Mendayagunakan perbedaan secara konsumtif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah contoh perilaku yang termasuk ke dalam indikator pertanyaan. Menunda cuti untuk memberikan kesempatan kepada rekan lain yang akan cuti pada Hari Raya Keagamaan. Itu berarti Anda sudah memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu ataupun kelompok. Dan indikator ini termasuk ke dalam indikator kompetensi perekat bangsa. Hal ini bisa teman-teman temukan pada Ketentuan Nasional Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Pada level 1 yaitu peka memahami dan menerima kemajemukan. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat di sini adalah A. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Dan itu termasuk ke dalam indikator kompetensi perekat bangsa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, toleransi antar umat beragama bisa dilakukan dengan cara. Dalam hal ini, banyak sekali cara untuk menjaga toleransi antar umat beragama yang dapat kita lakukan. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Bertanggung jawab terhadap agama yang dianutnya. Nah, untuk A ini lebih kepada tanggung jawab terhadap agama yang dianut masing-masing. B. Menyiarkan ajaran agamanya masing-masing dengan baik. Ini juga bukan termasuk toleransi. C. Berkewajiban menyatukan agama yang berbeda di masyarakat. Ini juga bukan termasuk toleransi. D. Saling menghormati antar sesama umat beragama. Nah, ini termasuk ke dalam toleransi. Tapi kita lihat dulu jawaban yang E, menaati segala aturan agama dan menjauhi larangannya. Ingat teman-teman bahwa banyak sekali cara untuk menjaga toleransi antar umat beragama ini. Salah satunya yaitu dengan cara menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Kemudian berteman tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah, serta tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada agama lain. Dan inti dari itu semua adalah saling menghormati antar sesama umat beragama. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah D, saling menghormati antar sesama umat beragama. Sebelum dilanjut, saya mau merekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat bimbel online untuk persiapan menghadapi seleksi P3K tahun ini. Ingat, di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Kabar baiknya, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga yang lebih murah lagi. Caranya gampang, sebelum melakukan pembayaran, teman-teman bisa memasukkan kode ENRIS96F untuk mendapatkan potongan harga. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di kolom deskripsi. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar di Ayo P3K sekarang juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, dalam berhubungan sosial selama bertugas, Anda akan dipercaya memiliki integritas jika
Teman-teman ingat indikator integritas ini selalu berkaitan dengan kompetensi sosiokultural dalam hal kemampuan yang berhubungan dengan sosial. Indikator integritas ini selalu berorientasi pada hasil atau pencapaian. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Melakukan proses pekerjaan dengan benar dan hasilnya benar, B. Melaksanakan tugas sesuai keinginan pimpinan, C. Menjalankan perintah berdasarkan arahan, D. Memproses hasil kerja secara mandiri, beres dan berhasil, E. Mengikuti langkah kerja rekan yang memiliki tanggung jawab yang sama. Ingat, indikator integritas tadi berorientasi pada hasil serta pencapaian. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah A. Melakukan proses pekerjaan dengan benar dan hasilnya benar. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, sebagai ASN, tugas Anda adalah memberikan pelayanan publik dengan semangat integritas yang tinggi. Namun di kantor, Anda sebagai pengabdi yang baru atau sebagai karyawan baru. Namun ternyata rekan-rekan Anda telah terbiasa meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu di kantor baru Anda tersebut. Nah, dalam hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Ikut melakukannya dan semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan jawaban yang benar ya teman-teman. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan. Ini juga bukan jawaban yang tepat. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini juga sama, bukan jawaban yang benar. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Untuk jawaban D ini mungkin bisa, atau E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Tapi ada jawaban yang lebih tepat, yaitu jawaban E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal ini berkaitan dengan kompetensi sosiokultural dalam hal kemampuan berhubungan sosial pada indikator integritas level ke-1 ya teman-teman. Jadi sesuatu yang tidak sesuai memang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu ritualnya adalah kuping diberikan gelang berat sehingga panjang dan leher diberikan gelang sebanyak yang dia mampu, supaya memiliki leher panjang bagi perempuan agar dianggap cantik. Dan tidak sedikit perempuan yang mengeluh akan ritual ini. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya pada perempuan. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Sebelum menjawab, perlu teman-teman ketahui bahwa soal seperti ini merupakan topik tentang menghargai kebudayaan setempat. Namun, tetap mengupayakan apa yang dilakukan tidak menyimpang dengan hak asasi manusia agar kebudayaan tersebut tetap berjalan seimbang tanpa adanya pelanggaran. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat yang akan Anda lakukan. Apakah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini berkontradiksi dengan undang-undang. Untuk jawaban A ini kita tandai dulu. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Untuk jawaban B ini sangat sedikit untuk diterima karena ini merupakan budaya. Jadi untuk jawaban B ini bukan merupakan pilihan. Selanjutnya, C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Ini juga bukan merupakan hal yang baik. Apakah D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat? Karena adat ini merupakan hal yang tidak dibenarkan, maka untuk jawaban D ini tidak memungkinkan. Atau E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ini juga merupakan jawaban yang tidak mengandung solusi. Teman-teman pasti sudah mengetahui jawaban yang tepat adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini berkontradiksi dengan undang-undang. Dengan melakukan hal tersebut, Anda tetap bisa menghargai kebudayaan setempat dengan cara berkomunikasi dengan kepala suku, dengan menyampaikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia karena sangat menyakiti bagi perempuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, ketika Anda tinggal di luar negeri, Anda melihat kerumunan pemuda berkulit putih sedang mengurumuni beberapa anak berkulit hitam dan berteriak mengancam, serta mengejek dengan perkataan rasis.
Maka, bagaimana respon Anda? Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Menyeberang jalan dan meninggalkannya? B. Pergi untuk mencari polisi? C. Berteriak kepada kerumunan tersebut supaya membubarkan diri? D. Kembali meneriaki pemuda berkulit putih tersebut dengan ejekan yang tak kalah rasisnya? Atau E. Mendekati kerumunan pemuda tersebut dan menghentikan apa yang mereka lakukan? Sebelum menjawab, perlu teman-teman ketahui bahwa jika menemukan jenis soal seperti ini, pilihlah jawaban yang menunjukkan ketertiban dengan keteraturan dapat ditegakkan dengan adanya sikap disiplin dan tegas. Karena jika Anda bersikap tegas, maka orang lain pun akan menghormati Anda, dan begitu pun sebaliknya. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Mendekati kerumunan pemuda tersebut dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, Anda diminta oleh seorang rekan untuk mengedit hasil rekam presensi fingerprint. Bentuk pengendalian diri Anda yang tepat adalah, ini merupakan bentuk soal pengendalian diri ya teman-teman. Dalam hal ini, Anda bisa menolak dan mengingatkan teman untuk berpartisipasi mencegah kecurangan. Hal tersebut merupakan cara pengendalian diri agar terhindar dan memicu konflik yang lebih besar lagi. Dan tindakan ini menunjukkan sikap integritas level kedua. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik? B. Menolaknya dan membiarkan presi kosong? C. Menolak dan mengingatkan teman untuk berpartisipasi mencegah kecurangan? D. Melaporkan pada atasan agar disangsi? Dan E. Meminta rekan lain untuk memanipulasi daftar presensi. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat di sini adalah C. Menolak dan mengingatkan teman untuk berpartisipasi mencegah kecurangan. Next ke soal berikutnya. Pertanyaannya, Anda diminta memberikan informasi ataupun opini mengenai kondisi kantor Anda di hadapan umum oleh rekan Anda. Maka, bentuk pengendalian diri Anda yang tepat adalah, soal ini hampir sama ya teman-teman dengan soal sebelumnya, yaitu bentuk soal pengendalian diri. Dalam hal ini, teman-teman harus mempertimbangkan seberapa penting informasi tersebut dibagikan. Dan teman-teman harus bisa menjaga diri dari tindakan-tindakan yang merugikan di kantor. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Langsung berbagi informasi karena yang meminta adalah teman dekat? B. Membagi informasi ke teman dekat saja secara tertutup? C. Mempertimbangkan seberapa penting informasi tersebut dibagikan? D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama? E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan pribadi? Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah C. Mempertimbangkan seberapa penting informasi tersebut dibagikan. Hal tersebut merupakan bentuk pengendalian diri. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, saya diutus mengikuti diklat oleh pimpinan. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Sikap saya adalah... Teman-teman perlu diketahui bahwa jenis soal seperti ini bertujuan untuk mengukur aspek penghargaan terhadap orang lain. Seperti mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain, baik itu pendapatnya, eksistensinya, maupun kapasitasnya, sebagai identitas yang ada di luar diri Anda. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Menerima aturan dari panitia penyelenggara? B. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan minimal sekamar dengan orang yang dikenal? C. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja? D. Menerima dengan senang hati aturan panitia penyelenggara dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar? Atau E. Mengajukan keberatan tapi menerima aturan panitia? Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah D. Menerima dengan senang hati aturan panitia penyelenggara dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Hal tersebut merupakan tanda bahwa Anda adalah orang yang dewasa dan menghargai orang lain. Salah satunya menghargai panitia sebagai bentuk dari tugasnya.
Sementara itu saja soal latihan sosiokultural hari ini. Semoga membantu dan memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin melaksanakan seleksi P3K di tahun ini. Jangan lupa untuk mengecek playlist untuk melihat latihan soal lainnya. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.